aku sendiri, menegaskan keaslian, otensitas diri. Begitu yang saya tangkap ya, bahwa aku inilah yang harus ditunjukkan kehadirannya atau kesaksiannya di semesta ini gitu. Begitu, Mas Ade. Ya, terima kasih Pak Iwan. Bung Sandi masih terngiang kepenuhan gitu. Kepenuhan gimana Bung Sandi? Kepenuhan rumus bukan ya? Bung Sandi ini ahli matematika ya teman-teman. Wah, Beliau mantap ini. juara 19 kali KTOM. Tak Wah, tergeserkan. Kontes terbuka ya. Olimpiade Matematika. Wis, luar Salah biasa. satu tim di PPMD. Pengembangan Matematika Detik. Ya. Mantap ini, Mas Sandi ini. Ya. Coba mana suaranya nih, Bung Sandi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Gimana Mas Ade kemarin juga nyoba KTOM kan? Udah ngerjain. Enggak, aku udah tahu belum berani otak-atik. Jadi sebenarnya bukan juara Mas Ade. Oh iya. Kalau juara itu kan kesannya yang pertama ya, juara satu. Kalau KTOM sistemnya nggak gitu. Jadi biasanya pesertanya itu ada pernah 1000 tembus 1000 itu pernah. Nah, yang dapat emas itu sekitar waktu itu berapa orang ya? 30 orang kalau nggak salah. 20 sampai 30 atau saya lupa sih. 20 lah, sekitar 20. Nah, itu yang dapat emas, dapat penghargaan emas. Nah, salah satunya Matematika Detik. Oh, mantap. Bukan 19 kali, tapi 15 kali. Oh iya, 15 kali ya. Oh, iya. Luar biasa. 2 bulan Huruf terakhir di libur. basmalah itu 19 tuh. 2 bulan terakhir libur, baru bulan ini baru bisa mau ikut lagi nih. Oh, tapi dia soalnya ganti-ganti atau gimana? Soalnya ganti. Oh. Soalnya ganti-ganti, ada 20 soal biasanya. Oh, 20 soal. Itu ngerjain yang penting ketemu hasilnya atau perlu didetailkan gitu? Diurai. Itu ada 16 soal yang langsung hasilnya aja. 16 soal. 16 soal yang pertama bagian A, terus bagian B itu kita mesti detail. Mesti dijabarkan alurnya gimana gitu. Ada 4 soal yang kayak gitu. Ya. Cukup menarik dan menakutkan bagi yang tidak biasa. Mas Sandi boleh saya tanya ini sama Mas Sandi nih. Gimana Mas? Ini menarik ini. Apakah soal kepenuhan dan pemenuhan ini ada bahasa matematisnya nggak ini Mas Sandi? Iya, kalau kepenuhan itu kesannya ini ya terlalu penuh. Jadi berluber ya Mas Sandi ya? Iya. Tapi itu kan kalau bahasa itu sebenarnya nggak ini, dia nggak membawa makna. Kita sendiri yang memaknai berdasarkan pengalaman kita. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kepenuhan itu terlalu penuh, tapi belum tentu berdasarkan pengalaman kawan-kawan lain belum tentu. Kepenuhan itu memang jadi Tuhan itu sumber cahaya dan mencahaya itu kepenuhan itu gitu. Oke, kita mulai nih, lanjut nih. Oke, silakan Bang Aswar. Siap dimainkan Bang Aswar. Kepenuhan nih. Jadi kalau bahasa tasawufnya kepenuhan itu kan Tuhan itu sumber cahaya dan mencahayai kan gitu. Luber pasti. Ya, dah. Ya kira-kira begitu maknanya. Jadi namanya spiritual itu dia mesti berguna. Kalau berguna bagi yang lain gitu. Dia harus tumpah. Sebagaimana sifat Tuhan itu kan sebagai sumber cahaya yang mencahayai. Ya, toh? Ya kira-kira makna seperti itu. Tapi kalau kita cari bahasa Indonesianya, kalau misalnya kita bilang utuh, kita ganti utuh, ini kan terlalu pasif. Ya, toh?
utuh kan pasif. Kalau kepenuhan itu kita masih bisa, oh dia meluber, ya kan? Dia meluber, karena itu cocok dengan sifat Tuhan sebagai sumber dan cahaya yang mencahayai, kan gitu. Kepenuhan. Hanya itu yang bisa kita gambarkan secara visual itu tentang apa karakter spiritual itu. Kalau kepenuhan itu artinya keberlimpahan bagaimana, Ustaz? Ya silakan, yang penting keberlimpahan. Berlimpah. Ya pokoknya harus ada tuh, dia harus keluar gitu loh. Dia harus keluar. Dia harus ada karakter energi yang menunjukkan dia keluar gitu. Kalau keberlimpahan dimaknai, ya silakan saja. Yang penting tuh mesti ada karakternya yang utuh dan keluar gitu loh. Mungkin melimpah ruah kali ya. Ya, dia nggak boleh hanya utuh tapi nggak keluar. Ya itu nanti jatuhnya nggak apa-apa kayak hati. Ya, melimpah ruah. Ya nggak apa-apa, yang penting saya kayak Melimpah hati. ruah Ya, lebih bagus mungkin kayaknya. seperti itu. Ya, kalau hanya kita bilang utuh, itu nanti dia bilang, nanti dia akan jawab, nggak apa-apa saya miskin, yang penting kayak hati. Nah, itu kan enggak. Apa kayak matahari itu kan dia sumber cahaya dan mencahayai itu. Itu untuk menunjukkan kesempurnaan kan gitu. Sempurnaannya. Fungsinya itu kan ada. Seperti itu. Fungsi itu kan tidak hanya pada diri sendiri gitu kan. Ya, itu kan pemilihan kata kepenuhan itu seperti itu. Gak mungkin nggak apa-apa sih mau itu kan hanya untuk apa? Sarana komunikasi, ya toh? Kalau saya bilang tuh sejuta kata tidak mampu menggambarkan ini kan. Sebenarnya kata-kata itu nggak cukup ya, perlu pengalaman. Iya, jadi kan prosesnya kan begini, ada substansi. Substansi kemudian harus dari substansi ini kan diproyeksikan, proyeksi menjadi thought, pemikiran. Nah ini udah butuh bahasa, menjadi pemikiran itu menjadi simbol, tanda. Ini kan kemudian dari thought, dia butuh bahasa untuk dikomunikasi. Ininya seperti itu ya. Jadi teman-teman, ada substansi yang diproyeksikan itu kan menjadi pemikiran. Ya, toh? Pemikiran yang dikomunikasikan itu kan menjadi bahasa tuh itu. Kita kan yang penting tuh kita jelaskan substansinya. Misalnya tadi kepenuhan itu kan kita pakai dalam rangka untuk merujuk sifat yang utuh dan yang sumber cahaya dan mencahayai, itu kan seperti itu. Jadi dari substansi ke thought ke komunikasi, ya itu kita harus paham. Jangan sampai kita ribut di sini, ternyata maksudnya sama, substansinya sama. Ya Bang, pengalaman saya Bang. Oke, monggo. Dengan materi yang pertama dulu itu tentang definisi-definisi emosi dan level itu saya cari kan di dalam kamus gitu. Bingung Pak, bingung Bang Aswar, bingung saya. Tapi kemudian ada materi berikutnya kan, keempat kalau nggak salah. Muncullah kemudian arti daripada courage, kemudian arti netral, willingness yang disampaikan oleh Bang Aswar, baru ketemu Bang. Jadi saya sebelum Bang Aswar memberikan materi itu, saya merujuk pada terjemahan orang. Kamus ya. Kamus dan juga ada di web gitu kan. Saya cari, oh ini ketemu nih, Bang Aswar kayaknya ngomong ini. Tapi ketika
itu kan bahasa kamus, tetapi kemudian ada materinya apa yang disebut dengan bahasa klinis itu, Bang. Nah, baru kemudian terbuka itu pemikiran. Jadi saya tidak lagi capek lagi mencari-cari maksud dari apa yang tercantum di dalam log itu gitu, Bang. Jadi Ya, akhirnya jadi kemudian ya jelas gitu, jadinya jelas gitu, Bang. kamus itu kan bahasa umum toh, pemikiran umum. Makanya kemudian tuh kan di tiap pemikiran dia punya kamus sendiri. Kayak misalnya kita membaca pemikiran Heidegger, itu sampai ada kamusnya sendiri. Kamus Heidegger untuk membaca karya Heidegger tuh, totnya itu kan, itu Heidegger sampai ada kamusnya sendiri. Ya, karena substansi itu kan mesti tersampaikan. Dan substansi yang dalam itu kadang-kadang tidak bisa kita menggunakan bahasa umum. Maka untuk memahami kajian consciousness-nya Hawking itu nggak bisa pakai bahasa awam karena substansinya berbeda. Maka mau nggak mau kita mesti pakai istilah klinisnya Hawking, nggak bisa dicampur. Karena ini tadi substansi diproyeksikan itu menjadi pemikiran. Pemikiran yang dikomunikasikan itu menjadi dan butuh bahasa. Nah, dan makanya kan pemikirannya Hawking itu pemikiran khusus, pemikiran bukan umum tuh, bukan dia pemikiran bukan normal, bukan bahasa normatif, itu bahasa formal klinis, itu bahasa formal klinis gitu. Jadi paling enggak pagi ini ya, meskipun singkat ini pertemuannya karena saya harus jam 7 ternyata, jam 7 saya harus stop karena untuk persiapan saya pagi ini membagikan ini dari substansi. Substansi itu kan membutuhkan apa? Untuk mengetahui substansi kita butuh hadir, ya toh? Harus hadir. Ya, toh harus hadir kan situ. Kalau tidak hadir ya nggak bisa dapat substansinya apa. Maka kemudian tuh kehadiran ini yang diproyeksikan menjadi pemikiran. Jadi kalau misalnya orang dalam konteks LOC, orang kalau dia hadir, dan di situ hadir dalam keadaan sadar ya, itu dia masih bisa bikin proyeksi. Dia bisa jadi thoughtful. Oh. Ya, kan? Jadi Di bawah. maksudnya di bawah? Oh ya, pasti dia akan menjadi proyeksi, bisa dijadikan ilmu. Bisa jadi ilmu. Lalu kemudian ilmu tadilah dibagi-bagikan dengan harapan orang akan mencari di kedalaman tertentu gitu. Ya, kan? Ini yang akan kita hari ini perbincangkan ya. Saya ubah dikit. Saya perbaiki modelnya. Jadi dari substansi, thoughtful itu hasil asosiasi. Ya, kan? Jadi di sini ya substansi. Untuk mengetahui substansi kita mesti hadir, ya toh? Mesti hadir. Untuk hadir tuh kita mesti ada. Ya toh? Untuk bisa hadir orang itu mesti punya keberadaan, punya eksistensi. Misalnya kita kok tiba-tiba hadir di kantor bupati, kamu siapa ya? Iya kan? Kita misalnya mau hadir di kantor gubernur, akan ditanya eksistensimu. Kamu dari mana? Kamu ini ada sebagai apa? Hadirmu ini sebagai apa? Nggak semua boleh hadir. Harus ada eksistensi. Jadi untuk hadir tuh, sebelum hadir itu harus ada. Baru hadir. Kalau udah hadir, nggak boleh ribut. Harus hening. Itu dalam budaya Jawa, nang, ning, nung. Kalau udah hening tuh baru dunung. Nah, dunung itulah yang kemudian diproyeksi menjadi kefahaman, diproyeksi menjadi pemikiran. Kalau pemikiran tidak ada kepahaman, itu namanya ngelantur.
Setelah hadir, hening, baru dunung itu. Dunung itu kefahaman pada substansi. Ya, toh? Jadi dunung itu artinya paham substansi. Kepahaman akan substansi itulah yang kemudian diproyeksikan menjadi pemikiran. Ya, toh? Ada hadir, hening, baru dunung. Itu pengalaman spiritual itu seperti itu. Ya, toh? Nah, kemudian kedunungan itu bukan kedunguan, kedunungan. Kedunungan artinya kefahaman akan substansi itu diproyeksikan. Proyeksi menjadi pemikiran, thought. Nah, inilah yang bisa dipelajari gitu loh. Jadi proyeksinya orang awam itu ya ngelantur karena tidak berangkat dari kefahaman atau kedunungan akan substansi. Gimana orang awam kita ikut-ikut? Dia paham nggak substansinya apa nih? Kita ribut di medsos nggak jelas. Iya, kalau orang awam itu bukan dunung tapi dungu. Ini Oke, dari pemikiran itulah kemudian dicarikan apa? Ya, bahasa, dikomunikasikan. Komunikasi. Substansi, thought, tanda. Bahasa itu kan tanda. Tanda. Beda tanda, beda simbol. Ya, ada ini. Dia tanda. Artinya tanda yang bisa ke sini. Dia tanda dari ini gitu lah. Kalau simbol itu substansi yang kita pahami. Kita kan nggak memahami realitas itu seluruhnya murni lewat simbol. Kita kan bukan Tuhan. Ya, realitas yang masuk dalam diri kita itu jadi simbol kita. Jadi gitu ya teman-teman. Oh, tadi ini udah kemana nih arah perbincangannya nih? Ustaz Ade, udah kemana nih? Pak. Hah? Tentang Di dulu sini-sini tadi. aja. Oh, ini pengantar saja, pengantar, lalu kemudian kita akhirnya masuk ke sini lagi. Kita akan masuk ke sini lagi gitu. Ini nih judulnya ini bisa 1 tahun nih kita bahas nih. Iya, iya. Siap. Karena ini substansinya, Bang ya. Makanya kemudian kita mengatakan inilah aku. Apakah itu ada substansi atau sekedar substansinya apa gitu loh. Kita orang mengatakan misalnya inilah aku, substansinya itu apa? Kepenuhan atau pemenuhan gitu kan? Kan seperti itu gitu. Jadi kita mesti mengerti, kita kan senang sekali itu menghafal afirmasi saya sukses, saya kaya, aku rapopo. Tetapi tidak mewakili pemikiran tertentu, tidak thoughtful, tidak substansi. Maka afirmasi tadi itu hanya sekedar artikulasi dia. Hanya artikulasi, hanya bunyi. Ya, toh? Jadi di sini kita untuk mengatakan inilah aku, itu tidak boleh hanya artikulasi. Mesti juga dilandasi oleh pemikiran filsafat yang kuat, dan filsafat itu mesti didukung oleh kesadaran akan substansi. Kalau hanya filsafat tanpa substansi, namanya retorika. Ya, toh? Mulanya kapan? Namanya retorika. Nggak kemana-mana. Jadi ini bunyi tanpa makna. Retorika itu apa? Retorika itu filsafat tanpa substansi. Filsafat yang kehilangan substansi. Maka
kita di sini pagi ini mesti kita mulai menimbang-nimbang lah, mengukur diri. Saya kok mengucapkan inilah aku itu apakah hanya bunyi, retorika, ya toh? Atau kesejatian, Enggak lah, ucapan kepenuhan gitu loh. Dan satu pisang, cobain Umi. Ya toh? Jadi ucapan inilah aku apakah itu hanya bunyi atau retorika? Retorika itu biasanya di keduanya ini sebenarnya untuk ini pemenuhan nih. Tapi ini pemenuhan versi orang awam. Apa bunyi itu toh? Biar apa? Biar keren. Kalau ini orang yang biasanya berkuasa nih. Menggunakan retorika, orang yang berkuasa itu untuk nakut-nakutin yang awam ini pemenuhannya dengan retorika. Ya toh? Pemenuhannya itu dengan retorika. Biar mendominasi yang awam. Hanya apa? Pamer filsafat, pamer tokoh, pamer. Ya toh? Kalau ini dia kan biar diterima. Bunyi itu dia ucapkan biar dia diterima gitu loh. Biar diterima motifnya. Kalau ini diucapkan tuh biar bukan diterima lagi. Jadi udah naik dia untuk pamer kekuasaan. Retorika itu untuk pamer kekuasaan itu. Ya, ini dua-duanya pemenuhan. Ini retorika itu biasanya diucapkan orang untuk pamer kekuasaan. Aku lulusan filsafat loh ya. Apa kamu wong deso, wong cilik? Karena ngarit. Nah, itu pakai filsafat. Kamu tahu nggak Heidegger? Ya, kamu tahu nggak ini? Nggak sana. Nah, itu. Retorika itu biasa diucapkan untuk pamer kekuasaan. Pamer otoritas gitu. Untuk melindungi posisi gitu. Sementara orang awam tuh kasihan. Dia mengucapkan bunyi itu biar diterima. Itu kayak anak-anak gitu. Ayah, dia mengucapkan itu biar diterima sebagai anak. Ya, dah. Ini penting kita ya. Ini penting teman-teman. Mulai menimbang-nimbang diri sendiri. Mulai menimbang. Selama ini kok saya ngucap-ngucap itu dalam rangka untuk pemenuhan diterima. Artinya dari non-being menjadi survive, eksplorasi, ya ada eksplorasi atau sudah selesai eksplorasi lalu mendominasi. Itu mesti ditimbang tuh sehari-hari. Merintah itu perintah dari mana gitu. Mengucapkan inilah aku itu masuk kategori yang mana? Retorika kah? Atau yang substansi, kesejatian gitu. Nah, di sini kemudian ada masalah. Di sini itu ada masalah. Masyarakat tidak bisa mengenali perbedaan ketiganya. Karena untuk mengenali ketiganya, maka dia harus makomnya ya, dia harus bermakom, dia harus apa? Ber-LOC. Ya, toh? Jadi kalau belum LOC-nya memang susah akan mengenali substansi. Orang apa? Tidak bisa membedakan. Ini persoalan. Ditambah lagi dengan budaya kopas, dengan budaya testimoni, itu tambah kabur. Substansi itu tambah kabur. Karena kenapa? Didukung oleh tokoh-tokoh ya, yang biasa beretorika di hadapan publik. Wah, makin kabur dia. Makin kabur. Itu persoalannya. Bungkusnya kan sama. Iya. Masalah isinya ada apa enggak itu kan? Soalnya ini kan, ya itu tadi, castingnya kan sama itu. Sinyalnya ini yang mana? Ya itu butuh apa? Kita butuh pertolongan Tuhan untuk bisa membedakan hal-hal semacam itu. Artinya kita butuh kesadaran akan keilahian untuk bisa membedakan itu. Ya. Jadi ini pelajaran inilah aku ini dalam dia.
dia harus dijelaskan filosofis dan harus substansinya jelas. Substansinya jelas. Kalau nggak ada substansinya, itu hanya jadi retorika. Makanya tadi substansinya untuk bisa mengetahui substansi harus ada, hadir, hening, lalu kemudian dunung. Sampai dunung tuh. Ya, kesan kosong. Justru itu ditampilkan glamor, biar glamor itu dicarikan yang testimoni itu Presiden Trump. Ya, semakin kosong itu semakin glamor biasanya. Semakin kosong itu semakin glamor. Ya, jadi semakin glamor itu ini pasti kosong. Kosong dari intinya. Karena substansi itu apa adanya. Makanya orang penampilannya semakin neko-neko, semakin kosong. Iya. Orang tampilannya sederhana itu sakti. Ya, kan ini persoalan. Apalagi sekarang kita mengenal budaya profesional dan personal dibedakan. Wah, itu tambah rumit. Ya, toh? Kita mengenal ada akhlak, ada etos, itu tambah rumit tuh. Etos itu kan apa? Perilaku profesional tuh itu. Tapi kan akhirnya itu kan hanya apa? Berarti kan di tingkat sini saja. Kalau kehidupan profesional itu tidak substansi misalnya. Ya. Karena dibedakan profesional dan personal gitu. Itu banyak orang ketipu. Tak pikir dia itu sakti. Karena profesi itu kan, kayak kemarin itu kan, kayak apa istilahnya tuh, kemarin kan kasusnya Pak Mario Teguh. Ketika diwawancarai anaknya, tapi kok ayahmu bisa ngomong kayak gini? Itu kan hanya profesi om. Oh kan gitu tuh. Itu apa, Kismiwar ngomong gitu. Ketika diwawancarai Deddy Corbuzier gitu. Keswinar bilang, itu kan profesi om. Artinya profesi itu tidak harus menjadi. Profesi itu kan artinya, saya tidak harus menjadi seperti itu. Harus menjadi seperti yang dia katakan. Iya, itu kan tuntutan profesi om. Itu kan job. Ya, itu kan job. Bukan inilah aku. Hati-hati itu. Oh, banyak ABG ya, anak-anak remaja putri kena dia. Silau dengan hal-hal yang tidak substansi. Ya, itu. Waktunya sholat, ya sholat, atau korupsi, ya korupsi. Maksudnya kan itu. Oke, ya teman-teman. Waktunya sholat, ya sholat, nanti waktunya korupsi. Profesi itu kan begitu. Profesi itu kan tidak harus menjadi. Itu bedanya tuh. Maka di dalam agama kan ini kan nggak boleh, terutama dalam agama Islam itu namanya munafik. Dan itu kemunafikan itu tuh kita bangun kok. Kita bangun, kita rawat. Dengan cara apa? Budaya membedakan profesional dan personal. Itu kita bangun kok. Kita yang bayar kok. Kebudayaan kita itu kan seperti itu. Membedakan antara kehidupan profesional dan personal. Itu kan namanya etos. Kalau dalam agama kan nggak boleh itu. Nggak boleh dibedakan. Nggak boleh dibedakan. Ya, maka kemudian kita melihat tokoh-tokoh politik yang kayak Gus Dur, pakaian buat ke istana sama buat ke kondangan teman-temannya. Ya, karena dia menyadari bahwa sebenarnya budaya ini nih membuat kita ini jadi pura-pura. Ya, pura-pura. Dan itu kan menjadi, ya dibangun dan dirawat. Orang nggak sadar. Maka buku Inilah Aku ini, yuk otentik lah. Kan? Yuk otentik. Otentik itu udah melampaui personal dan profesional. Ya, otentik itu udah melampaui personal dan profesional. Kan gitu. Dan itu memang membutuhkan proses pensucian jiwa terus-menerus
menegasikan yang profesional maupun menegasikan yang personal. Itu yang otentik syaratnya gitu. Ya, toh? Ini persoalan apalagi misalnya orang muslim, itu dia masalah itu. Kalau masalah besar dia karena apa? Agamanya menuntut harus otentik. Agama menuntut kita otentik, tidak boleh berpura-pura. Tidak boleh profesional itu kan dalam hal ini kan kepura-puraan. Sementara personal itu kan kepalsuan tuh. Ya, tuh. Pura-pura dan palsu itu kombinasi dalam budaya modern. Kepura-puraan dan kepalsuan itu adalah komoditas. Laku, bestseller. Pura-pura. Pura-pura itu ya profesional itu kan. Pura-pura aja itu. Kayak orang main adegan itu kan. Adegan film itu kan pura-pura atau itu. Ya, itu pura-pura. Terutama ini orang Islam. Orang Islam itu konsekuensinya ini soal keimanan, bukan lagi persoalan budaya. Ya, toh? Jadi dalam Islam itu kan tidak bisa dibedakan antara iman, budaya, psikologi, itu tidak bisa. Dia harus satu kesatuan. Dia harus kafah, dia tidak bisa dipotong. Oh ini wilayah budaya, tidak bisa begitu. Karena nanti kan pada akhirnya budaya tadi akan diperagakan oleh diri kita kan. Nggak bisa sekuler. Nggak bisa sekuler. Nggak bisa dipisah. Yang nggak bisa sekuler itu dalam artian tuh pribadinya orang Islam itu nggak boleh sekuler gitu loh. Sekuler sebagai sistem filsafat itu kan manajemen. Ya, jadi bedain sekuler sebagai manajemen dan sekuler dalam pengertian itu apa? Pribadi. Ya, itu beda. Tidak boleh pribadi orang Islam itu sekuler. Sekuler itu nggak bisa. Kacau dia. Tidak boleh sekuler, tidak boleh bermuka dua. Ya, semua kepura-puraan, kepalsuan harus dinegasikan. Maka kemudian kan fa'alam annahu la ilaha illallah itu obatnya itu, obat kepura-puraan dan kepalsuan itu fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu kalimatul haq itu. Nggak bisa disembunyikan. Ya, toh? Jadi itu ya. Jadi inilah aku itu berarti kan dalam konteksnya Syekh ini adalah itu tadi penegasan pada fa'alam annahu la ilaha illallah. Kan begitu. Dan itu mesti dikatakan. Dikatakan mungkin bukan sebagai propaganda untuk membujuk orang masuk agama, tetapi itu sebagai kebenaran di tingkat eksistensi. Ya, toh? Sebagai kebenaran gitu kan. Kita katakan pada seluruh manusia. Perkara dia mau memilih agama, itu kan sudah ada jalurnya, silakan saja. Tapi kebenaran mesti tetap ditegakkan. Persoalan dia mau milih agamanya apa, itu persoalan lain. Tetapi kebenaran mesti kita katakan bahwa seperti itu kan tuntunan agama begitu. Katakan kebenaran. Tidak, tapi kadang-kadang kan begini juga. Kebenaran itu kemudian kita berpikir mesti diikuti oleh konsekuensi. Ya itu urusannya dia gitu loh. Ya, itu urusan yang menerima itu gitu. Seperti itu kira-kira.
Jadi gimana nih? Monggo obrolannya ini ya, monggo. Ya, semakin menarik ya teman-teman. Tidak terasa mau jam 7:30 loh Bang. Dan Ya pasti lanjut, akan nggak apa-apa ini masih panas nih ternyata. masih panas ya? Iya. Aduh, Kak. Yang ini Masih panas ini. Tapi Bang paling Aswar, enggak, boleh ya, ini saya bertanya sedikit yang Ya, kemarin saya sampaikan lewat WA ya siap. terkait dengan mungkin ini hubungannya ada mungkin Bang. Jadi Monggo. kalau dilihat dengan Hawkins kan ada konsep pasrah sebagai menuju keotentikan itu. Kemudian di situ tetapi sebelum pasrah itu harus ada courage. Sebelum Oh, ya. netral itu. Nah, ini kenapa justru bukan neutrality dulu, tapi courage dulu, keberanian dulu. Ini yang menjadi titik soal saya ini, Bang. Oke, siap. Mari kita lihat progresifnya kan. Kenapa harus courage dulu baru netral? Ya, toh? Jadi courage itu kan kemampuan membedakan. Ya, toh? Membedakan. Dia membedakan dulu. Setelah membedakan tuh dia kemudian harus bersikap netral. Itu bukan tidak memilih, netral itu punya pilihan. Kadang-kadang tuh netralitas itu dianggap ngawang-ngawang. Setelah dia membedakan, dia kemudian punya sikap. Dia punya sikap untuk tidak tertarik lagi pada yang di sini, itu namanya netral. Jadi netral itu bukan berarti dia di sini. Dia bedakan dulu. Oh ini kepalsuan, ini kebenaran. Itu 200. Itu butuh keberanian tuh. Butuh keberanian untuk mampu membedakan dan menegaskan. Oh ini salah, ini benar. Itu butuh keberanian. Setelah itu dibedakan, maka kita punya integritas pada kebenaran tadi. Dengan apa? Tidak melihat lagi di sini ada keuntungan. Ya, toh? Tidak ada untungnya sama sekali. Nah, itu netralitas tuh. Netralitas itu tidak mengambil posisi di sini gitu. Tidak mengambil posisi pada kepalsuan. Itu netralitas. Dia sudah melepaskan keterikatan pada untung rugi pada kepalsuan itu. Untung ruginya dia sudah lepaskan gitu. Nah ini kadang-kadang tuh neutrality di dalam Hawkins dipahami netral versi orang awam. Dan itu sebenarnya naif kok itu. Misalnya ya tadi kita bahas di kantor, apakah betul-betul bahwa eksternal itu netral dalam pengertian awam? Enggak bisa itu. Orang mesti memilih satu, dia memperagakan kepalsuan atau kebenaran. Ya gitu kan. Netral itu tawar pada kepalsuan. Tawar. Kebal pada kepalsuan. Itu netralitas versi Hawkins itu. Netral itu artinya kepalsuan ini tidak memiliki efek apapun pada dirinya. Bukan munafik. Ya, itu netralitas itu. Tawar dia pada kepalsuan. Sehingga karena tawar pada kepalsuan, dia bisa action terus. Willingness. Dia punya willingness untuk meneruskan. Untuk action ini kan. Kalau dia tidak tawar pada kepalsuan, nggak akan action tuh. Karena dia akan nimbang-nimbang. Ini ada untungnya. Ini kok rugi dikit hasilnya. Ya, toh? Dia harus tawar dengan segala yang menggiurkan dari kepalsuan itu. Keuntungan yang sifatnya sesaat, yang tidak abadi. Jiwa kita harus tawar itu dengan itu. Ya, sehingga kita bisa naik ke willingness. Willingness itu kesadaran untuk kepada kalau ini kan tawar ya. Jadi kalau ini dia membedakan, terus netralitas itu jadi kepalsuan itu jadi tawar, ya, dengan segala bujuk manisnya itu.
tawar dia. Setelah itu baru kita bisa willingness, bergerak. Kayak kemarin tuh Pak Iwan, pokoknya saya ini ke Polsek ini bukan dalam rangka untuk menuntut uang saya harus kembali. Itu kan udah tawar tuh pada kepalsuan, ya toh. Kan tawar itu, sehingga kemudian dia action. Nungguin dari jam 5 sampai jam 9 gitu. Itu kan udah tawar dia pada hasilnya atau itu. Aku yang penting tuh proses kesadaran saya ini yang saya belain gitu loh. Bukan soal hasilnya ditangkap atau enggak. Itu enggak netral kalau masih mengharapkan hal-hal yang sifatnya superficial, yang dangkal gitu, tidak netral. Jadi ini Bang, mungkin yang dimaksud pasrah itu pasrah pada keotentikan. Iya. Ini bukan pasrah pada kepalsuan. Jadi Kalau pasrah pada kepalsuan dulu ya, harus bisa membedakan dulu, berani membedakan dulu ya, Bang. Iya, betul. Nah, kan dari 200 ke 250 ini kan panjang nih, nggak langsung lompat per 5 poin. 205 itu upaya biar kepalsuan tadi netral, tawar. Kita akhirnya kan harus mengetahui hukum-hukum kepalsuan tadi. Jadi kan dari 200 ke 250 itu kan nggak langsung lompat, itu selisih 50 poin. 50 poin kesadaran itu dalam rangka untuk membentengi diri kita biar tawar pada kesenangan. Ya, toh? Tawar pada kesenangan. Tapi belum kebal pada penderitaan. Iya, iya. Kan kemarin itu ceritanya Pak Iwan itu kan tawar pada kesenangan untuk mendapatkan lagi uang yang sudah ditransfer itu. Tidak mengharapkan itu lagi kan? Iya, betul. Pasrah saja sudah mengikuti apa yang terjadi gitu, Pak. Bang. Ya, pasrah itu bisa dibilang kita netral dalam pengertian saya tidak mengharapkan itu balik apa enggak. Yang penting saya mengikuti kebenaran gitu loh. Seperti itu. Jadi di dalam tingkat kesadaran itu, kepasrahan itu banyak modelnya, banyak sebutannya. Di tingkat 200 bisa berarti netralitas, ya toh. Di tingkat 450 itu adalah sikap estetis, tidak terburu-buru misalnya, ya toh. Di tingkat 500 itu berarti kepahaman akan proses. Itu tergantung tuh. Dominannya di mana? Kita paham proses atau sekedar tidak mengharapkan imbalan. Itu beda itu. Beda. Nah, itu makanya kemudian saya menghindari menggunakan istilah umum untuk menjelaskan peta kesadaran karena kemudian mesti substansinya berbeda. Kita kembali lagi ke substansi pada akhirnya. Ya, toh? Pasrah, ya silakan saja digunakan sebagai bahasa budaya, ya nggak apa-apa. Tetapi jangan dicampur dengan ilmu yang sudah jelas kategorisasi substansinya gitu. Kan akhirnya klinis kemudian. Kebenaran klinis jangan dicampur dengan umum. Yang umum. Gitu. Karena pasti berbeda substansi. Maka salah satu sumbangan Hawking itu adalah kefasihannya mengiris-iris substansi itu. Ya, toh? Fasih dia membeda-bedakan substansi. Lalu kemudian substansi tadi didefinisikan secara kualitatif dan kuantitatifkan dengan angka. Izin bertanya, boleh Ustaz? Ya, monggo. Ya, tadi menarik ya, ini Pak Waidi Purwokerto. Kasusnya Pak Iwan tadi kemarin ya, yang aktif itu. Setelah saya amati gini, ada dua tipe kepasrahan ya. Pasrah setelah Pak Iwan sudah melakukan tertentu, kemudian
tidak berhasil. Kemudian ada juga pasrah yang begitu tertipu kemudian ya sudahlah, bukan milik saya, bukan rezeki saya. Ini yang benar yang mana, Ustaz? Wah, itu persoalan bukan rezeki saya itu mesti kita persoalkan. Persoalan bukan rezeki saya itu berarti bermasalah secara mantik itu. Nah, itu udah kita bahas di kelas transendensi. Karena misalnya begini masyarakat kita itu, misalnya kita kecurian tuh. Kita kecurian, lalu kita bilang itu bukan rezeki saya atau itu bukan hak saya. Berarti kita mencuri dong. Berarti kita mendapatkan harta itu dengan mencuri dong. Itu persoalan mantiknya itu. Kesimpulan itu tidak ada substansi kebenarannya. Kalau misalnya kita menyimpulkan bahwa itu bukan rezeki saya, berarti rezekinya maling dong. Berarti malingnya betul tuh. Nah, itu kita jadi yang berdosa, malingnya jadi betul. Ini Bang, menarik ini Bang, soal ini Bang. Ini tambahan ya, mungkin kelanjutan dari Mas Waidi, Bang Waidi. Jadi ada di dalam buku Hawkins ini menjelaskan tentang bila itu tidak selesai, ada karma. Nah ini yang menjadi persoalan. Sementara karma di dalam agama itu tidak ada. Artinya kita memahaminya itu sebagai koreksi. Barangkali ada perbuatan kita yang salah sehingga kemudian berdampak terhadap hukuman Tuhan. Nah ini yang mungkin apakah ini secara mantik pemahaman tersebut salah atau bagaimana? Misalkan kita kena, oh jangan-jangan saya punya dosa. Kan begitu Bang. Sambil kita belum tahu dosa yang mana nih, gitu kan. Itu Bang, yang barangkali mungkin perlu membutuhkan penjelasan ini Bang. Itu karena saya ini harus mau ngisi mentoring, penjelasannya itu sudah kita bahas di sesi transendensi. Itu panjang. Karena gini loh, pertama itu kita mesti tetapkan dulu, harta itu nilainya apa? Suci apa haram gitu kan? Kan suci. Kemudian tuh kan di situ ada harta benda, ada diri kita, ya toh. Jangan sampai kemudian kelalaian diri kita, kemudian tuh diproyeksikan bahwa yang kotor itu harta misalnya. Itu kan mesti jelas tuh mantiknya tuh. Ya toh. Harta itu kan kalau di agama itu kan harta itu kan suci. Makanya nggak boleh dirampas, ya toh. Itu dulu tuh. Nah, perkara misalnya kita menggunakan kesucian ini di tempat yang salah, itu yang salah diri kita. Tapi hartanya itu nilainya suci. Itu dulu yang harus selesaikan tuh. Ya, toh. Bukan berarti dua nilai ini disamakan atau melanggar jelas kategorisasinya gitu. Kejelasan kategorisasi ya, Bang ya. Berarti yang terpenting itu ya. Harta itu kan pertama suci. Wong kita dapatnya kerja keras kok. Ukuran sucinya itu apa? Terus cara mendapatkannya. Terus kemudian apanya lagi itu? Zatnya itu. Kalau dua-duanya itu sah, ya suci berarti. Ya, itu dulu. Setelah itu bagaimana kita terperdaya? Lah, itu urusan diri kita. Berarti kita telah mengizinkan kesucian itu dirampas. Mengizinkan yang suci itu dirampas. Ya, toh? Itu kita mesti berjuang itu untuk membela yang kehidupan yang suci itu. Angkat pedang itu sah. Untuk membela kesucian kehidupan, angkat pedang itu sah. Kalau gini makanya gimana? Kemudian tuh, misalnya gini, ya udahlah itu hak saya, tapi nanti aja di akhirat saya nuntutnya gitu. Gimana itu? Lah itu tuh bermasalah secara mantik. Itu bermasalah. Kok mengizinkan di akhirat, kenapa nggak sekarang gitu loh? Kan kesucian dirampas, angkat pedang itu sah. Kok nunggu sampai di akhirat? itu bermasalah secara mantik. Berarti tidak ada integritas pada kebenaran. Itu kan orang lemah. Ya, toh? Dan itu menjadi sikap orang Islam saat ini. Sikap orang Islam itu sama
seperti itu sikapnya. Akhirnya apa? Ya dunia dikuasai orang jahat. Padahal di sini itu buat menegakkan kebenaran misalnya. Nah, kok jadi lembek? Karena mantiknya seperti tadi itu. Ini saya ambil di akhirat. Lah kamu di sini ngapain, Bos? Ngirup matahari gratis. Kemakan buah. Oh, malah nggak punya Jadi integritas. kesucian pada itu harus kebenaran. diperjuangkan, Pak, enggak? Kesucian itu harus diperjuangkan ya. Loh, ya apa kok taruhannya itu nggak apa-apa. Kesucian, no? Siap. Terima kasih. Aku disedekahkan, sedekah pada maling. Itu kabur itu salah secara mantik itu udah jelas itu. Itu kan hanya apa? Itu kan hanya proyeksi pada kelemahan diri toh. Apa istilahnya itu kepalsuan. Menutupi ketidakmampuan, bukan menutupi kemalasan, udah itu aja intinya. Malas saya kok pakai didalili. Malas saya kok pakai dicarikan dalil. Malas ya wes malas. Jadi menangkap maling itu penting, Bang ya? Bukan penting, wajib. Menangkap maling itu nggak penting lagi, wajib karena dia merusak kesucian gitu loh. Ya sudah, Bang, kalau begitu saya cari malingnya nih, Bang, nanti. Jika kalau kalau nemu udah kita sidang dia. Ya, itu. Ya bukan dendam, menegakkan kesucian kok masih dendam. Enggak, kehidupan itu suci. Makanya kan kemudian tuh maaf saja, Hawking itu bermasalah mengkalibrasi Nabi Muhammad. Ya. Bermasalahnya begini, Nabi Muhammad itu dikalibrasi ketika mengangkat pedang 130. Tapi di sisi lain, Hawking di karyanya yang lain, dia mengatakan mengangkat pedang untuk membela kesucian itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mempelajari karya Hawking, di situ ketika dia mengucapkan mengangkat pedang itu adalah salah, itu tahun berapa dia ucapkan. Tapi itu dia koreksi di karya selanjutnya bahwa mengangkat pedang untuk membela kebenaran, kesucian itu adalah kebenaran. Jadi tidak ada salahnya mengangkat pedang demi menegakkan kesucian kehidupan. Justru kalau kita tidak angkat pedang, loh, kita berarti setuju dengan kepalsuan. Ya, tuh. Nah, situ saya melihat ya beberapa Hawking ini ya perlu kita pelajari secara utuh karyanya. Kalau nggak bisa tuh kita hanya satu buku tahun berapa? Karena kesadarannya Hawking mengalami evolusi juga, terutama pada poin tadi. Dan itu dipertanyakan dalam komunitas Hawking. Kenapa pas Nabi Muhammad dia dikatakan salah, padahal di karya selanjutnya dia kemudian mengatakan itu harus. Tapi kan kita akan kembali, ya kesadaran itu evolutif. Makanya Hawking mengkalibrasi Nabi Muhammad itu pertama 500. Terus berikutnya 700. Keburu meninggal, belum dilanjutin lagi. Ya, belum dilanjutin lagi. Situ dia. Evolutif. Saya melihat itu salah satu problematik yang ramai diperbincangkan di komunitas study grupnya Hawking itu tentang Nabi Muhammad. Ketika mengangkat pedang, kenapa dikalibrasinya 130 hanya gara-gara mengangkat pedang? Padahal tapi di karyanya yang lain mengangkat pedang untuk membela kesucian itu wajib. Itu adalah kebenaran tertinggi karena tidak bisa kita membiarkan kejahatan merampas kesucian. Kan waktu dulu itu dia belum tahu substansi dalam motifnya. Ya itu yang kita perlu ini ya diskusikan. Halo Bang Aswar. Siap. Saya mau siap. Persoalan tentang maling ini ya, ini unik ya sebenarnya. Jadi gini, ada kisah dulu gitu. Pernah di rumah pas waktu saya di Jawa itu ada maling gitu kan. Nah, kecurigaan orang-orang itu malingnya itu si A misalnya kan.
Anggap saja si A. Nah, itu yang saya tangkap di situ, ini kenapa? Saya kritis sekali itu sama diri sendiri, sama pikiran sendiri itu kritis. Kok kenapa dia sampai beraninya ngambil ini barang yang bisa dibilang nggak mahal lah, itu. Nah, terus di situ apa ya? Ada dorongan dari dalam itu untuk mengetahui orangnya. Kenapa kok bisa ngambil ini? Nah, dari dorongan itu muncul keinginan untuk kita cek lagi, siapa tahu kita saya sama anggota keluarga itu kan sengaja mancing gitu kan. Bener nggak sih dia orangnya gitu kan? Kalau dia orangnya besok tak temuin, besok tak temuin, tak kasih apa yang diambil itu, terus tak kasih tambah gitu loh. Dia butuh berapa, terus tak kasih tambah gitu kan. Nah, itu gimana itu kalau kayak gitu itu Bang? Maksudnya saya nggak ada rasa jengkel, nggak ada rasa marah, tapi saya penasaran ini kenapa orangnya. Terus niatnya itu dari situ ada niat timbul iba lah. Karena mungkin dia kekurangan gitu. Atau ya itu kekurangan secara ekonomi, secara kehidupannya. Udah gitu aja. Nah, terus piye itu? Wis ngono tok Bang. Oh iya, jadi aku ya bingung itu. Jadi apa tuh? Maksudnya apa yang kan dituju itu apa? Kenapa? Maksudnya itu arahnya itu untuk apa gitu? Arahnya itu sebenarnya gini Bang. Itu ada satu momen ya kan. Ketika aku itu ngasih ke dia ya kan. Nah, niatnya ini gini. Daripada dia ngambil secara tidak putus-putus berkah, daripada dia mengambil sesuatu yang tidak berkah gitu kan, istilahnya tidak halal lah, dengan mencuri, itu lebih baik saya. Itu kan dari perspektifnya itu. Iya itu kan, muncul dari putus-putus ini ya. Lancar Bang, saya lancar. Itu gagasan yang muncul gitu kan. Nah seperti itu. Nah tujuannya supaya biar dia lebih sadar atau dia ingat lah gitu kan. Oh iya ini barang ini kalau aku ngambil tanpa izin, tanpa diketahui orang, istilahnya mencuri, ini nggak berkah ini. Nah itu kan. Nah tujuannya sebenarnya ada niatan juga menyadarkan orang gitu. Malas saya. Ini ada persoalan nih Bang. Contoh kasus jadi saya pernah mendengar kisah Imam Syafi'i bahwa ketika dia berangkat ke Mekah sama ibunya dinasihati jangan berbohong. Nah di tengah jalan rupanya rombongannya dirampok gitu. Nah si perampok itu, kamu mana harta kamu? Dan itu ditunjukkan oleh Imam Syafi'i karena mematuhi nasihat ibunya bahwa tidak boleh berbohong gitu. Nah ini apa ini maksudnya seorang imam, seorang yang calon imam ini mematuhi ibunya jangan berbohong dan itu menunjukkan bahwa barangnya itu ada gitu. Dia membawa uang segepok uang di dalam kotak, kemudian itu ditunjukkan bahwa saya membawa ini gitu. Nah ini apakah pasrah, tapi dia menyerahkan barang itu pada maling gitu. Itu jadi persoalan bagi saya. Ini mungkin penjelasannya bagaimana. Itu salah satu jadi rujukan gitu, bahwa kita harus berserah diri. Tetapi dalam kenyataannya tadi disampaikan bahwa kita juga harus menangkap maling, begitu Bang? Kalau
Ya itu tadi kan kalau posisi Imam Syafi'i itu kayak apa? Malingnya bawa golok apa enggak? Menangkap maling tapi mengorbankan jiwa itu kan konyol. Jadi kan situ ada dua yang suci toh, harta dan diri. Sebaiknya kalau memang daripada membahayakan diri, udah hartanya diserahin aja. Prioritaskan di situ kan. Prioritas menyelamatkan diri itu kan lebih utama daripada menjaga harta toh. Kan gitu. Ya, betul. Pertimbangan saya ini juga masalah menangkap maling ini waktunya berapa banyak juga habis harta saya. Kalau menangkap maling nggak bisa sendiri, panggil polisi. Panggil warga gitu loh. Kalau tadi kan Imam Syafi'i itu kan dia pada kondisi dia harus korban jiwanya atau korban hartanya ya atau ya korban harta dulu dong. Demi menyelamatkan jiwa. Ya atau? Jadi ada rasionalisasi ya di situ Bang ya. Untuk masalah itu ada pilihan ya Bang ya. Melawan pun harus hitung kalkulasi. Siap. Kepada ibunya, ya sikap jujurnya itu gitu. Ya, konteksnya itu. Tapi kalau dia persoalkan mana, kenapa dia serahkan? Loh, dia pada jiwanya terancam. Jiwa harus selamatkan dulu dari harta udah nggak apa-apa. Ya, itu. Jadi bukan nekat Bang ya? Jangan nekat. Jadi kalau misalnya disuruh milih, itu maka yang harus dikorbankan pertama itu harta. Diri itu nggak boleh korban. Ya, itu. Dikalkulasi. Oke, ya ini saya harus pamit karena sudah waktunya. Terima kasih. Saya fokusnya pagi ini itu adalah, ya yuk bedain. Yuk pahami substansi, terus thought, dan bahasa, sign. Gitu. Itu sih. Apa teman-teman perlu memahami itu ya. Diskusi kita pagi ini cukup sekian. Nanti besok tetap kita laksanakan jam 6.30 sampai jam 7 ya. Jadi isinya semacam ya poin-poin penting lah. Ya, poin-poin penting. Jadi biar kita tidak mudah tertipu, atau biar kita kemudian bisa menyadari kita ini menipu atau enggak, itu dipahami substansinya apa. Apakah ini hanya retorika atau hanya bahasa, hanya tanda, hanya bunyi, ya itu. Itu ininya ya, yang menjadi poin kita pagi ini. Yuk bedain mana substansi, mana thought, mana bunyi. Gitu. Teriakan inilah aku ini teriakan bunyi saja kah, retorika kah, atau membawa substansi, ya toh? Tentu saja ya yang kita harapkan itu membawa substansi. Inilah aku itu substansinya falam anahu la ilaha illallah tadi, itu substansi yang terdalam tadi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat weekend. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap. Ya, terima kasih.